Kalau seandainya laki-laki sudah menikah masih mimpi basah, ya diketahui istrinya, wah ini bisa repot ya, bisa panjang ya, nanti malah bisa terjadi interogasi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu mimpi basah? Nah, jadi mimpi basah ini adalah mimpi ya biasanya lebih cenderung ke laki-laki. Ya, jadi dia bermimpi kemudian saat dia bermimpi mengalami ejakulasi. Nah, jadi ejakulasi itu adalah mengeluarkan cairan yang berisi air mani ya. Di dalam air mani itu terdapat sperma. Kondisi mimpi basah yaitu ketika biasanya dia bermimpi tentang seks ya, hasrat seks ataupun yang meningkatkan gairah seksualnya. Ya, jadi nggak ada ya orang misalkan naik gunung mimpi basah atau enggak ya, ataupun misalkan mimpi olahraga jadi mimpi basah enggak ya. Jadi dia memang karena dia bermimpi tentang yang berhubungan dengan seksual ataupun yang meningkatkan gairah seksualnya. Kondisi ini normal terjadi ya, ini pada laki-laki yang biasanya itu untuk menuju remaja. Kemudian kalau seandainya mimpi basah ini terjadi ya pada laki-laki yang sudah menikah, ini kira-kira bisa nggak? Ya, ataupun apakah mungkin terjadi? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Ya, baik pendapat ataupun pengalaman pribadinya boleh ya. Silakan ditulis di kolom komentar. Saya akan bahas, wajarkah sudah menikah masih mimpi basah? Kalau seandainya laki-laki sudah menikah masih mimpi basah, ya diketahui istrinya, wah ini bisa repot ya, bisa panjang ya, nanti malah bisa terjadi interogasi ya. Mimpi sama siapa kamu? Bla 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 bla. Ya rupanya mimpi sama mantannya gitu ya. Wah ini jadi panjang urusannya ya, karena ketahuan ya mimpi basah sama istrinya. Ujung-ujungnya nanti pak suami ya bisa tidur di luar ya, ataupun di luar kamar. Cuma gara-gara mimpi tadi. Kira-kira siapa yang bisa mimpi basah? Nah, jadi mimpi basah ini sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya tapi memang cenderung pada laki-laki. Ya, kemudian bisa terjadi pada usia berapa saja, mau remaja, mau dewasa ya, ini bisa terjadi. Ya, cuman memang ya lebih sering ataupun cenderung ya pada laki-laki yang menuju masa pubertas. Jadi pada wanita juga bisa dok? Bisa, tapi kasusnya jarang sekali ya, ataupun jarang terjadi. Kalau wanita mimpi sesuatu yang meningkatkan gairah seksualnya, ya paling yaitu meningkatkan ataupun terjadi lubrikasi di organ intimnya, jarang sampai ejakulasi. Karena memang pada wanita untuk mencapai klimaksnya, yaitu ya dalam kondisi terjaga ya, bukan saat tidur. Jadi walaupun orang sudah menikah masih mimpi basah, ini bisa ya, karena tentu laki-laki masih memproduksi hormon testosteron ya, memproduksi air mani, memproduksi sperma ya, kemudian bisa saja ya terangsang saat mimpi ya, mimpi yang menggairahkan hasrat seksualnya, kemudian terjadi ejakulasi. Jadi nggak bisa ditahan-tahan ya, ataupun dikontrol kadang, karena mimpi basah ini bisa saja terjadi spontan ya, tanpa membayangkan apa-apa. Jadi karena mimpi ini tidak bisa dikendalikan, ya wajar saja walaupun orang sudah menikah tadi, yaitu aktif secara seksual dengan pasangannya, itu tetap masih bisa mimpi basah. Ya jadi, ya untuk para istri jangan dicurigai, ya suaminya mimpi dengan siapa, ya mimpinya berapa banyak gitu ya, berapa kali, ya itu karena memang terjadinya itu spontanitas saja ya, jadi jangan dipermasalahkan pak suaminya. Ya harusnya bisa dicegah dong dok. Ya, untuk sampai saat ini saya belum pernah baca ya penelitian yang bisa mencegah mimpi basah. Ya ini belum ada. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ataupun ada, ya silakan di-share, dibagikan di kolom komentar. Kemudian yang perlu teman-teman tahu ya, mimpi basah itu nggak bisa diprediksi. Ya mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, ya, ataupun misalkan mau malam minggu itu nggak bisa ya, karena dia memang sifatnya spontanitas ya, nggak bisa direncanakan ataupun diprediksi-prediksi ya. Misalkan mimpinya, wah malam ini saya mau mimpi dengan ini, yang besok mau dengan ini, itu nggak bisa ya, karena memang spontanitas tiba-tiba saja. Pernah juga ada yang tanya ke saya,
ada arti enggak kalau seandainya orang yang sudah menikah itu mimpi basah? Ya itu sebenarnya nggak ada arti apa-apa ya. Jadi jangan nanti pasangannya menyimpulkan hal yang aneh-aneh ataupun yang tidak-tidak, ya nanti malah memperkeruh suasana ya dalam berhubungan, dalam rumah tangganya karena mimpi tadi. Ya jadi nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu dicemburui ya. Mimpinya dengan siapa terserah saja. Ya jangan sampai teman-teman nanti malah stres ya, malah nanti nafsu makannya terganggu ya, kesehatannya terganggu karena memikirkan ya pasangannya mimpi tadi. Kemudian ya banyak kasus juga ya, hampir umum lah. Kalau seandainya orang yang mimpi basah itu dia nggak ingat mimpinya tadi malam bagaimana. Ya bukan berarti saat pagi diinterogasi istri nggak dijawab katanya berbohong, nggak ya. Itu memang kadang tidak bisa mengingat kejadian yang tadi malam. Ya karena tiba-tiba saja ya, itu tidak bisa ya dijelaskan secara rinci ya, ataupun dijelaskan ya sesuai dengan pemikiran kita, itu nggak bisa. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, mimpi basah itu ya tidak melibatkan orang lain. Jadi karena hanya memproyeksikan pikiran ataupun mimpi, ya terjadilah ejakulasi ya tanpa bantuan orang lain atau hanya diri sendiri. Jadi jangan khawatir kalau seandainya pasangannya mimpi basah, bukan berarti ada masalah dalam kehidupan seksualnya ataupun ada masalah ya kurang puas terhadap pasangannya, yaitu nggak ada hubungan sama sekali ya, karena memang mimpi tadi terjadi secara spontan. Ya sebaiknya ya saling percaya saja ya, ataupun saling sharing ya, jadi terjadi ataupun terjalin ya hubungan yang harmonis. Kalau seandainya pasangannya mimpi basah ya itu sharing saja, tanya-tanya saja untuk lucu-lucuan ya. Nah jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Nah kemudian terjawab ya, wajar atau tidak orang yang sudah menikah mimpi basah ataupun masih mimpi basah, itu wajar-wajar saja, sah-sah saja ya, tidak ada larangannya ataupun tidak ada gambaran kalau seseorang tersebut mengalami masalah seksual ataupun kehidupan seksualnya. Jadi aman ya. Nah, silakan bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.